Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan isim yang dibaca nasab, kitab Jurumiyah pada halaman 21, yaitu babul munada. Bab menjelaskan munada. Munada adalah yang dipanggil. Yang dipanggil dinamakan munada. Al-munada, adapun munada khamsatu anwa'in. Ada 5 macam. Yang pertama al-mufradul alamu, mufrad alam. Mufrad alam adalah nama seseorang. Wan nakiratul maksudah, dan nakirah maksudah. Nakirah maksudah maksudnya seseorang yang dipanggil dengan tanpa menyebutkan namanya. Wahai seseorang. Akan tetapi nakirah maksudah itu adalah yang dipanggil orang yang dimaksud. Memanggil orang yang dimaksud. Wan nakiratu ghairu maqsudati, dan nakirah ghairu maksudah. Kalau nakirah ghairu maksudah yaitu memanggil orang yang tidak dimaksud, seperti orang buta ketika memanggil seseorang. Wal mudhafu, dan mudhaf. Mudhaf adalah kalimat yang disandarkan kepada kalimat yang lain. Wasyabihu bil mudhafi, dan kalimat yang menyerupai mudhaf. Fa'ammal mufradul alamu, adapun munada mufrad alam, yaitu memanggil dengan nama seseorang. Wan nakiratul maksudatu, dan munada nakirah maksudah. Fayubanayani ala dhammi, maka dimabnikan dhammah. Artinya mabni, tidak ditanwin. Dimabnikan dhammah min ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Nahwa ya Zaidu, wahai Zaid. Wa ya rajulu, wahai lelaki. Nah, ya rajul ini adalah untuk nakirah maksudah. Kemudian wassalasatu al-baqiyatu, dan yang 3 lainnya mansubatun. 3 lainnya mansubatun, dibaca nasab la ghairu, tidak yang lain. Berarti hanya dibaca nasab. Yang 3 yaitu nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan syibh mudhaf, dibaca nasab saja. Nah, perhatikan di sini munada itu adalah yang dipanggil. Nah, semisal ya ayyuhalladzina amanu, ya Yusuf, ya Ahmad. Nah, ini berarti sebuah panggilan. Nah, namanya panggilan berarti harus ada huruf untuk memanggil, kalimat untuk memanggil. Kalau dalam bahasa kita wahai, hai. Nah, kalau bahasa Arab itu ada ya, ayyuha, dan lain sebagainya. Nah, adapun munada tersendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, kemudian mudhaf, dan terakhir syibh mudhaf. Nah, adapun mufrad alam yaitu memanggil seseorang dengan namanya. Itu namanya mufrad alam. Ya Zaidu. Nah, adapun nakirah maksudah, kalau nakirah maksudah yaitu memanggil seseorang yang telah dimaksud. Ini namanya nakirah ghairu maksudah. Adapun nakirah ghairu maksudah, kalau nakirah ghairu maksudah memanggil seseorang yang tidak dimaksud. Seperti orang buta ketika dia memanggil seseorang, wahai lelaki. Berarti dia tidak menyengaja memanggil orang
itu dinamakan nakirah ghairu maksudah. Kemudian mudhaf yaitu kalimat yang disandarkan pada kalimat yang lain. Seperti contoh ada abadun sama kalimat jalalah yaitu Allah menjadi abadullahi. Nah, berarti ini disandarkan. Kalau seperti itu berarti nanti dibaca nasab. Kemudian yang terakhir syibah mudhaf. Syibah mudhaf itu kalimat yang menyerupai mudhaf. Contohnya, ya tali'an jabalan. Wahai orang tali'an mendaki jabalan gunung. Wahai orang pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Nah, ini nantinya kalau mufrad alam dan nakirah maksudah itu dibaca dhammah yaitu mabni, sedangkan sisanya nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan syibah mudhaf dibaca nasab menjadi munada. Kemudian bab berikutnya babul maf'ul min ajlih. Bab menjelaskan tentang maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih itu adalah sebuah sebab untuk memberikan alasan sebuah pekerjaan. Nah, kalau bahasa kita menggunakan kalimat karena, sebab, dan lain sebagainya. Wahuwa yaitu al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Isim yang dibaca nasab untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Sebab terjadinya pekerjaan. Contohnya, nahwa qaulika seperti ucapanmu qama Zaidun ijlalan li Amrin. Qama berdiri Zaidun Zaid ijlalan karena memuliakan. Karena memuliakan li Amrin pada Amr. Contohnya lagi, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Qasadtuka, saya menujumu. Saya menghadap kamu ibtigha'a ma'rufik untuk mendapatkan kebaikanmu. Untuk atau supaya atau karena boleh. Karena atau agar mendapat kebaikanmu. Nah, kemudian babul maf'ul ma'ah, bab menjelaskan maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah kalau bahasa kita berarti beserta atau serta. Wa huwa yaitu al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab alladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'hul fi'lu. Isim yang dibaca nasab untuk menjelaskan seseorang yang ikut serta dalam sebuah pekerjaan. Isim yang dibaca nasab untuk menjelaskan seseorang yang ikut serta dalam sebuah pekerjaan. Contohnya, nahwa qaulika seperti ucapanmu ja'al amiru wal jaisha. Ja'at datang al amiru pemimpin. Wal jaisha beserta tentara. Wal jaisha beserta tentara. Wastawal ma'u wal khosabata. Istawa jadi sama. Istawa jadi sama. Al ma'u air wal khosabata dan kayu pengukur. Wal khosabata dan kayu pengukur. Wa amma khabaru kana wa akhwatiha. Adapun khabar kana wa akhwatuha, kana wa akhwatuha yang jumlahnya ada 13 yang sudah disebutkan dalam babnya, kana amsa atau dolabata sampai akhir. Wasmu inna dan isim inna wa akhwatiha dan akhwatnya. Wasmu inna wa akhwatiha dan isim inna wa akhwatuha. Faqad taqaddama dzikruhuma. Maka sudah lewat penjelasannya. Fil marfu'ati dalam isim yang dibaca rofa. Fil marfu'ati dalam
isim yang dibaca rafa, bab isim yang dibaca rafa. Wa kadzalikat tawabi'u, begitu pula tentang tawabi'. Begitu pula tentang tawabi'. Tawabi', tabi' lil marfu, tabi' lil mansub, tabi' lil mahfud nanti. Faqad taqaddamat, maka sudah lewat penjelasannya. Maka sudah lewat penjelasannya hunaka dalam bab marfu, dalam bab isim yang dibaca rofa, dalam bab marfu isim yang dibaca rofa. Baik, berarti kelanjutan daripada isim yang dibaca nasab adalah al maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli itu mempunyai arti karena, sebab, agar, supaya, banyak sekali. Nah, pengertian daripada maf'ul min ajli yaitu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebab terjadinya sebuah pekerjaan. Contohnya, qama Zaidun ijlalan li'amr. Nah, ada kata ijlalan. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri, ijlalan. Nah, ada kalimat ijlalan yang mana ini dibaca nasab, artinya karena memuliakan, karena mengagungkan. Berarti ini isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Pekerjaannya itu apa? Zaid berdiri. Nah, berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Ijlalan, karena memuliakan. Nah, berarti ijlalan harus dibaca nasab. Karena apa? Karena ini dinamakan maf'ul min ajli. Pengertiannya isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebab terjadinya sebuah pekerjaan. Contohnya lagi Ustaz. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Qasadtuka, saya menujumu. Saya datang ke rumahmu. Kenapa kamu datang? Nah, pasti gitu kan. Ibtigha'a ma'rufik, karena ingin meminta kebaikanmu. Karena saya mau meminta sesuatu. Nah, berarti ibtigha'a ini dibaca nasab karena maf'ul min ajli. Kemudian yang kedua yaitu ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu apa Ustaz? Maf'ul ma'ah definisinya adalah isim yang dibaca nasab untuk menjelaskan seseorang yang ikut serta dalam sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaannya satu, tapi yang melakukan banyak, lebih dari orang satu, 2 ke atas. Nah, berarti kalimat ini nanti diartikan beserta. Nah, ini contohnya ja'al amiru wal jaish. Ja'a datang, al amiru pemimpin. Pemimpin ini datangnya bersama siapa? Wal jaisha beserta tentara. Wal jaisha beserta tentara. Nah, ini berarti kedatangan seorang presiden itu disertai dengan pasukan, dengan tentara seperti itu. Istawa al-ma'u wal khoshabata. Istawa sama tingginya al-ma'u air wal khoshabata beserta kayu pengukurnya. Nah, di sini berarti apa? Sudah hampir selesai isim yang dibaca nasab, namun ada masih ada yang lain yaitu khobar kana, khobar inna, yang mana ini aslinya sudah kita bahas dalam bab isim yang dibaca rofa, yaitu pengamalan kana tarfaul isma wa tansibul khobaro, merofa'kan isim dan menasabkan khobarnya. Begitu pula inna wa ahwatuha. Inna wa ahwatiha ini adalah tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isimnya dan merofa'kan khobarnya. Menasabkan isimnya, merofa'kan khobarnya. Berarti di sini sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu tentang isim yang dibaca rofa. Begitu pula tentang tawabi. Tawabi itu apa? Naat atau taukid badal. Semuanya sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Semoga ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.